Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Tekla Hasyati. Mari kita lihat terlebih dahulu 3 berita utama siang ini. Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat berhasil menangkap sebuah truk pengangkut buah yang menyelundupkan barang haram jenis sabu-sabu. Guna memastikan program pemerintah sampai sasaran, Polresta Tidore secara aktif mengawal proses distribusi ribuan paket makanan bergizi gratis di Kecamatan Tidore Selatan. Demi mendukung program swasembada pangan nasional tahun 2025, Kepolisian Daerah Bengkulu menggelar kegiatan penanaman jagung serentak tahap keempat. Di informasi pertama pemirsa, sempat terlibat aksi kejar-kejaran, petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat akhirnya berhasil menangkap sebuah truk pengangkut buah yang menyelundupkan barang haram jenis sabu-sabu di ruas tol Cikampek, Jawa Barat. Dari dalam truk, petugas mengamankan barang bukti berupa 12 kg sabu-sabu yang dibawa oleh 3 tersangka dari Sumatera dengan tujuan Jawa Tengah. Sebuah truk pengangkut buah jeruk ini diamankan petugas Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat saat melintas di ruas tol Cikampek, Jawa Barat. Petugas sebelumnya sempat terlibat aksi kejar-kejaran dari arah Jakarta menuju Cikampek, hingga akhirnya berhasil memberhentikan paksa truk di kilometer 31. Dari hasil pemeriksaan muatan, petugas mendapatkan beberapa paket sabu-sabu yang disembunyikan di dalam 2 buah jirijan berwarna biru di dalam tumpukan dus buah jeruk. Pengungkapan peredaran barang haram ini berhasil dilakukan petugas setelah mendapatkan informasi dari masyarakat. Ketiga pelaku yang bertugas mengantar buah dari Sumatera menuju Jawa Tengah ini yaitu A, berumur 30 tahun, K berumur 39 tahun, dan D yang berumur 38 tahun. Penyelundupan sabu-sabu seberat 12 kg dari seorang bandar besar di Sumatera. Rencananya, barang haram ini tersebut akan dikirimkan ketiga pelaku kepada seorang di wilayah Jawa Tengah dengan upah yang didapat sebesar 100 juta rupiah. Jadi yang bisa kami sampaikan untuk secara garis besar, kami mengamankan 3 orang pelaku yang mana modus operandinya mereka melakukan pengiriman buah dari wilayah Sumatera. Namun demikian di tengah perjalanan mereka juga istilahnya memuat narkotika yang terindikasi yaitu sabu. Tindak lanjutnya memasuki wilayah Jakarta, kami bersama tim melakukan penindakan dan di situ kami mengamankan kurang lebih 12 kg. Kini polisi masih melakukan pengembangan dengan mengejar bandar besar lintas provinsi yang diduga kuat berada di Sumatera. Sementara itu, untuk ketiga pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Dari Humas Polres Metro Jakarta Pusat melaporkan untuk Polri TV. Di Jawa Barat, pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi mengungkap modus penyelundupan ganja seberat 1 kg sabu yang disamarkan di dalam kotak oleh-oleh khas Sumatera Barat. Inilah detik-detik anggota Reserse Narkoba Polres Cimahi menangkap seorang pelaku pengedar narkotika di jasa ekspedisi bus antar provinsi. Dari hasil penangkapan ini, polisi menyita barang bukti berupa ganja kering sebanyak 1 kg.
Modus baru penyelundupan narkoba terungkap oleh jajaran Satres Narkoba Polres Cimahi. 1 kg ganja berhasil diamankan Polres Cimahi setelah diketahui dikirim melalui jasa ekspedisi bus antar pulau. Pelaku berinisial MNS yang diduga kuat menjadi bagian dari jaringan peredaran lintas pulau. Ganja disamarkan di dalam kotak yang berisi makanan khas Sumatera Barat seperti keripik dan balado. Pelaku pun tidak dapat berkutik saat modusnya terungkap polisi. Polisi menilai modus ini terbilang baru dan sulit terdeteksi karena kemasannya yang terlihat seperti oleh-oleh biasa. Ini menunjukkan bahwa sindikat narkoba terus berinovasi untuk mengelabui petugas dan juga masyarakat. Pada saat kegiatan gelar perkara pengungkapan kasus narkoba dalam 2 pekan terakhir, Kapolres Cimahi AKBP Niko Adiputra menjelaskan bahwa ganja disimpan di bagian paling dasar kotak dan berhasil diungkap sebelum akhirnya diedarkan di wilayah Cimahi dan sekitarnya. Tersangka sudah diamankan dan masih berada di luar pulau untuk pengembangan kasus tersebut. Perlu kami sampaikan, yaitu adalah pengungkapan terhadap ganja 1 kilo, yang mana ganja 1 kilo tersebut diamankan dari tersangka MNS yang peredarannya atau mekanisme penerimaan barangnya adalah dengan menggunakan salah satu ekspedisi bus antar pulau. Anggota Sat Narkoba Polres Cimahi berhasil mengamankan ganja 1 kilo di dalam sebuah kotak oleh-oleh yang dibungkus dengan beberapa makanan khas dari Sumatera Barat. Kemudian berdasarkan hasil penyelidikan dan pengungkapan, ganja tersebut berada di dalam atau di paling dasar di kotak tersebut dan akhirnya berhasil diamankan sebelum akhirnya sampai ke wilayah hukum Polres Cimahi. Kemudian kasus yang selanjutnya yang dengan pengungkapan untuk beberapa lain, karena modus ini modus yang jadi dimasukkan dalam kotak oleh-oleh. Dalam 2 pekan terakhir, sedikitnya 16 kasus narkoba berhasil dibongkar dengan total 21 tersangka. Kasus penyelundupan dalam kotak oleh-oleh ini menjadi salah satu yang menonjol. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terancam Undang-Undang Narkotika dengan hukuman minimal 4 tahun hingga 20 tahun penjara. Dari Humas Polres Cimahi, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, jajaran Satuan Reserse Kriminal Polresta Cirebon berhasil mengungkap 17 kasus tindak pidana kriminal selama kurun waktu hingga September 2025. Dalam pengungkapan tersebut, sebanyak 18 tersangka tindak pidana berhasil diamankan. Polresta Cirebon berhasil mengungkap 17 kasus tindak pidana kriminal selama kurun waktu hingga September 2025. Dalam pengungkapan tersebut, 8 tersangka tindak pidana berhasil diamankan. Kapolresta Cirebon Kombes Pol Sumarni menyampaikan, para tersangka terlibat dalam berbagai kasus, mulai dari pencabulan, pembuangan bayi, pencurian kendaraan bermotor, penggelapan, hingga kepemilikan senjata tajam. Ia menjelaskan kasus perkara yang berhasil diungkap oleh jajaran Satreskrim Polresta Cirebon, yaitu kasus curanmor roda 2, 3 kasus dengan 4 tersangka, pencurian dengan kekerasan 5 kasus 5 tersangka, kepemilikan senjata tajam 2 kasus 2 tersangka, penggelapan dalam jabatan 2 kasus 2 tersangka, perbuatan cabul 4 kasus 4 tersangka, dan kasus pembuangan bayi 1 kasus 1 tersangka. Kapolresta Cirebon menyampaikan para tersangka dikenakan pasal-pasal tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan ancaman pidana penjara antara 5 tahun hingga 15 tahun bergantung pada tingkat keterlibatan dan jenis pelanggaran yang dilakukan. Polresta Cirebon terus berkomitmen akan terus menindaklanjuti aduan masyarakat terkait tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polresta Cirebon. Dari Humas Polresta Cirebon, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV.
Dan pemirsa, dalam waktu kurang dari 1 kali 24 jam, jajaran Polsek Kembangan, Polres Metro Jakarta Barat berhasil mengungkap kasus pembunuhan terhadap seorang pekerja proyek yang ditemukan tewas dengan luka di dada di dalam kamar kontrakan wilayah Kembangan pada Jumat 3 Oktober 2025 lalu. Pelaku yang berinisial WDW berusia 45 tahun ini berhasil diamankan di wilayah Kembangan pada hari yang sama. Dari hasil pemeriksaan awal diketahui bahwa pelaku merupakan rekan satu pekerjaan sekaligus satu kampung dengan korban. Pelaku baru bekerja di proyek tersebut selama 2 hari. Kapolsek Kembangan Kompol Muhammad Taufik Iksan mengungkapkan bahwa aparat kepolisian telah mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya adalah 1 bilah pisau dapur, 2 unit handphone, serta pakaian korban. Karena masih teman dari mandor proyek, pelaku diizinkan menumpang menginap di kontrakan yang ditempati korban yang telah lebih dulu bekerja di sana selama lebih dari 1 tahun. Perkembangan untuk kasus diketemunya seseorang yang korban diduga sebagai korban pembunuhan di daerah Kembangan Utara dapat kami sampaikan. Alhamdulillah ya, berkat kerja keras dari tim unit reskrim Polsek Kembangan dalam waktu 1 kali 24 jam pelaku telah kami amankan masih di wilayah Kembangan. Pelaku seorang diri ya, inisial WDW, umur 45 tahun, bukan kerabat korban tapi mereka satu kampung. Barang bukti yang diamankan 1 bilah pisau dapur, 2 unit handphone dan pakaian korban. Pelaku ini memang baru bergabung bekerja di proyek 2 hari dan menginap atau tinggal bersamaan dengan korban, yang mana korban kerja di proyek ini kurang lebih sudah 1 tahun lebih. Karena pelaku ini masih teman dari mandor, makanya oleh mandor diberi tempat istirahat untuk bisa istirahat di tempat kosnya korban. Sementara masih pendalaman ya, kami akan koordinasikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk melakukan pemeriksaan kejiwaannya ya, karena memang yang bersangkutan juga masih labil. Untuk pendalaman kami juga belum bisa menyimpulkan motif dari adanya kejadian tersebut. Dari Humas Polres Metro Jakarta Barat melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.